Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan, akhwat, para pemirsa yang dirahmati Allah. Hari ini saya bersama Baba, Akhi Ali yang akan berdiskusi di bawah naungan Al-Quran. Sebelum kita mulai berdiskusi, mari kita memulai dengan membaca Ummul Quran bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan, akhwat, para pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan jawaban Baba dari pertanyaan yang masuk. Dalam surat Al-Hadid ayat 25 Allah berfirman, wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidu wa manafi'u linnasi wal ya'lamallahu may yansuruhu wa rusuluhu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Di sini yang pertama Allah bilang kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Berarti kami menurunkan itu artinya besi itu dari luar bumi Terus yang kedua Allah juga kaitin agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Di sini berarti maksudnya Allah kaitin itu berarti besi itu pada masa itu dibuat senjata bagaimana Syukron. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma atina min indika rahma wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhidna bis-salihin. Kata anzala dalam Al-Quran arti lahirnya itu menurunkan. Unzila diturunkan. Tapi bisa menunjukkan arti majas, arti metafora. Kata anzal di sini menunjukkan Allah memberikan karunia-Nya dan anugerahnya. Dari sisi Allah yang Allah turunkan bagi hamba-hambanya. Memang ada berbagai macam teori yang mengatakan bahwa besi itu bukan berasal dari bumi, tapi benda langit yang jatuh ke bumi. Nah, kalau kita kembali kepada firman Allah dan juga mengacu kepada teori Big Bang, Allah menyebutkan awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Apakah orang-orang kafir tidak melihat bahwa langit bumi tadinya merupakan satu kesatuan yang terpadu, lalu kami pisahkan. Bukan ledakan yang tidak terukur, tapi kami pisahkan. Maka lahirlah planet-planet kita, bintang-bintang, ya, begitu pula galaksinya. Semua bermula dari apa? Dari sesuatu yang tadinya satu. Sebagaimana juga alam semesta dan seluruh isinya berasal dari Tuhan yang satu. Ini isyarat yang amat indah. Jadi
baik itu bumi kita, planet-planet yang lain, ya, benda-benda langit yang lain, semuanya sebetulnya berasal dari yang satu. Jadi tidak perlu kita mengatakan bahwa besi-besi ini berasal dari apa? Meteor. Dari meteor dan lain sebagainya. Tapi maksud dari wa anzalnal hadid sama dengan apa? Dengan ungkapan dan firman Allah dalam surah Az-Zumar ayatnya ayat 6. Allah berfirman wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj. Ayat 6 surah Az-Zumar ya, menerangkan bagaimana Allah menurunkan bagi kalian 8 ekor ternak yang berpasang-pasangan. Onta sepasang, sapi sepasang, domba sepasang, kambing sepasang. Allah gunakan kata wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj. Dengan sendirinya para pakar, para ilmuwan tidak mengatakan bahwa apa? Bahwa ternak ini berasal dari planet lain. Iya. Nah, tapi maksudnya Allah menganugerahkan bagi kalian seolah-olah diturunkan langsung dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan karunia Allah. Karena adanya ternak bukan usaha manusia, tapi karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah menurunkan hujan ya, dari langit. Kata menurunkan hujan dari langit juga menggambarkan apa? Samping turunnya hujan ya dari angkasa ini juga menggambarkan karunia Allah yang tak terhingga. Karena air ini merupakan asal usul dari apa? Dari makhluk hidup. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan dari air itu semua makhluk hidup. Kulla syai'in, segala sesuatu yang hidup. Baik itu hewannya, manusianya, tumbuh-tumbuhannya. Tanpa air, betul nggak? Iya. Jadi kata anzala lebih indah lagi kalau kita kan sebagai karunia yang Allah turunkan, anugerahkan bagi manusia. Adapun teori-teori yang mengatakan bahwa itu merupakan benda langit yang jatuh dalam bentuk meteor dan lain sebagainya, ini masih membutuhkan pembuktian dan tidak perlu. Kenapa? Karena semuanya merupakan benda-benda yang berasal dari satu kesatuan. Belum yang lain? Tadi yang agar Allah mengetahui, itu belum itu. Okay. Liya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib. Ini amat penting sekali. Karena Allah berbicara dengan bahasa manusia. Mau tidak mau apa? Kata-kata yang Allah gunakan yang merupakan kata-kata pinjaman dari bahasa manusia Allah pergunakan untuk dirinya. Mau tidak mau mengandung endapan-endapan manusiawi. Paham enggak? Contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya As-Sami Al-Basir. Yang maha mendengar, lagi maha melihat. Mendengar, melihat dalam apa? Kehidupan manusia itu menggunakan alat mata. Mendengar dengan telinga. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, maksud dari mendengar dan melihat itu sebetulnya merupakan cabang dari nama Allah Al-Alim yang maha tahu. Artinya semua diketahui oleh Allah. Baik itu objek yang terlihat maupun objek-objek yang terdengar. Ya. Cuma Allah gunakan bahasa manusia ini untuk apa? Menerangkan kepada mereka agar dapat dicerna, difahami oleh mereka. Kebesaran Allah tidak terbatas. Akal manusia nggak mampu untuk menampungnya. Oleh karena itu Allah gunakan bahasa yang difahami oleh manusia. Allah berbicara kepada mereka dengan bahasa mereka. Allah maha mengetahui yang gaib, yang lalu, yang kini, yang akan datang. Jadi manusia sebelum berbuat, Allah sudah tahu belum? Iya. Ilmu Allah ya mendahului kejadian, bukan mengendalikan kejadian. Iya. Seperti kalau orang melihat cermin, wajahnya hitam. Yang salah cermin, apa memang wajah aslinya hitam? Cermin hanya mencerminkan apa adanya dari wajah kita. Iya. Jadi kalau bolong-bolong ada hitam, jangan kita menyalahkan cermin. Begitu juga ilmu Allah Subhanahu wa taala bagikan cermin yang dapat apa? Mengetahui yang lalu, yang kini, yang akan datang. Kalau cermin hanya menampakkan yang di hadapannya. Tapi ilmu Allah itu baginya yang lalu, yang kini, yang akan datang tidak berbeda sama sekali. Jadi kalau seandainya Allah menghakimi manusia berdasarkan ilmunya, bukan berdasarkan bukti yang nyata, kira-kira Fir'aun bisa menerima nggak? Atau Abu Jahal langsung dihukum ke dalam api neraka? Seperti itu, kenapa ya?
Kamu hukum kami dengan neraka. Ya karena Allah tahu bahwa kamu ya kelak akan melakukan kejahatan. Bisa terima nggak? Ya nggak terima deh. Jadi Allah tidak mengadili manusia dengan ilmunya, tapi Allah Subhanahu wa taala mengadili manusia dengan bukti, dengan perbuatan, dengan saksi. Oleh karena itu Allah perintahkan malaikat untuk bersaksi, bukan berarti Allah butuh saksi. Tapi supaya manusia nggak membantah. Kulitnya juga akan berbicara nanti. Tangan menjadi saksi, kaki juga demikian. Jadi firman Allah, wa anzalnal hadid, kami anugerahkan bagi manusia besi. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid. Besi ini betul-betul memiliki kekuatan yang amat dahsyat. Hampir dikatakan alat perang tidak lepas dari besi. Baja pun bahagian dari besi kan? Iya. Fihi ba'sun syadid. Wa manafi'u linnas. Tapi juga mengandung manfaat yang amat banyak buat manusia. Kendaraan bermotor, sampai pesawat udara, sampai kepada satelitnya. Semua menggunakan bahan-bahan. Rumah pun juga pakai besi. Rumah juga menggunakan besi. Nah, waliya'lamallahu may yansuruhu wa rusulahu bil ghaib. Dengan apa yang Allah anugerahkan. Kemudian juga dengan pilihan yang Allah berikan kepada manusia, konsekuensinya ada yang memilih untuk ikut pada Allah, ada yang menolak, mengikuti hawa nafsu. Pasti pertarungan di antara dua kekuatan ini pasti apa? Akan berkecamuk. Nah, melalui ujian ini Allah akan membuktikan ya siapa orang-orang yang membela Allah dan Rasulnya dan siapa yang menentang Allah dan Rasulnya. Jadi ya lama di sini jangan kita nisbatkan kepada Allah sebagaimana kata kerja ini disebutkan kepada manusia. Paham nggak? Iya. Kalau kepada manusia dia mengetahui setelah dia melihat. Kalau Allah mengetahui walaupun belum terjadi. Jadi Allah gunakan kata ya'lam di sini, waliya'lam Allah, bukan berarti Allah tidak tahu sebelumnya. Tapi agar apa? Agar terbukti. Siapa yang membela Allah dan siapa yang membela Rasulnya. Terbukti dengan apa? Dengan apa yang terjadi. Supaya Allah tidak dituduh menghakimi orang tanpa dasar apa? Kebenaran. Nah, ini kata liya'lama, contoh jangan jauh-jauh dalam ayat yang lain. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dalam surat Al-Ankabut, awal-awal Al-Ankabut. Apakah manusia ini akan beranggapan bahwa mereka akan dibiarkan ditinggalkan begitu saja, cukup mengatakan beriman tanpa diuji? Kalau hanya mengatakan kami beriman tanpa diuji dengan berbagai macam ujian, dia pasti apa? Tidak tahu apakah betul-betul keimanan itu kokoh, apa keimanan berdasarkan kepentingan. Atau sebatas permukaan. Nah, melalui ujian Allah perlihatkan siapa yang betul-betul beriman, siapa yang tidak beriman. Jadi Allah tidak akan biarkan manusia tanpa ujian, cukup mengatakan kami beriman tanpa mereka menjalani fitnah dan ujian. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dan kelak Allah akan mengetahui siapa yang jujur dari mereka dengan ucapan mereka dan siapa yang berdusta cuma sebatas mulut. Nah, kata-kata wala ya'lamanna Allah di sini bukan berarti Allah sebelumnya tidak tahu. Tapi hingga apa? Allah Subhanahu wa taala membuktikan bagi mereka ini siapa yang jujur dan siapa yang berdusta. Jadi kata ya'lam jangan dinisbatkan kepada Allah sebagaimana kata ini dinisbatkan kepada manusia yang bodoh yang hanya mengetahui sesuatu setelah kejadiannya. Kalau Allah ilmunya mendahului kejadian. Jadi Allah memperlakukan manusia ini betul-betul dengan perlakuan yang amat betul-betul mulia. Hingga malaikat menjadi saksi di kanan kirinya. Kalau dia masih membantah malaikat di kemudian hari, kulit tubuhnya akan bersaksi. Tangan akan berbicara, kedua kaki bersaksi. Kemana dia akan melarikan diri? Karena orang kalau biasa berbohong di bumi, di akhirat juga bakal berbohong lagi. Ketika Allah bangkitkan di hari kemudian nanti, mereka bersumpah-sumpah di hadapan Allah. Sebagaimana mereka bersumpah pada kalian di dunia. Bahwa mereka tidak mempersekutukan Allah, mereka betul-betul orang yang beriman. Wa yahsabuna annahum ala syai'. Mereka beranggapan dengan sumpah mereka ini apa? Mereka bisa menipu Allah. Ala innahum humul kadhibun, ketahuilah bahwa mereka orang-orang yang berdusta. Ini akhir ayat dari surah
al-mujadilah. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai' ala innahum humul kadzibun. Jadi ya'lam ini dinisbatkan kepada Allah bukan nisbat hakikiyah tapi nisbat majaziyah. Jadi seolah-olah Allah ini ya seperti mereka. Berdasarkan apa yang mereka lakukan terbukti ya, maka apa? Mereka tidak dapat ingkar lagi. Padahal ilmu Allah ini mengetahui yang lalu, yang kini maupun yang akan datang. Wallahu a'lam. Motonya berkaitan sama malam Lailatul Qadar itu kan berada di 10 hari terakhir bulan puasa. Nah, biasanya umat Islam di masyarakat di Indonesia itu kan berlomba-lomba beribadah all in all out lah, habis-habisan kayak i'tikaf 10 hari di masjid, terus juga berupaya menghatamkan Quran berkali-kali dalam bulan puasa dengan harapan bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dapat mendapatkan ya di malam ganjil itu jackpot di pas malam Lailatul Qadar kan 1000 bulan hitungannya, berarti kan kurang lebih 83 tahun. Jadi dengan cara seperti itu mereka dengan harapan kalau misalnya dapat kan seenggaknya ada tabungan amal. Jadi setelah puasa kita bisa kembali lagi kepada rutinitas biasa, beribadah sekedarnya karena sudah memiliki tabungan banyak. Nah, itu apakah tepat cara beribadah seperti itu? Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah tidak menyebutkan tanggal berapa, malam berapa. Tapi Allah sebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan terangkat karena turunnya Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai furqan, sebagai nur. Maka bulan ini juga membawa efek keberkahan seperti keberkahan Al-Quran. Dalam surat Ad-Dukhan Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami telah turunkan Al-Quran pada malam yang penuh keberkahan. Begitu juga dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Allah bilang, wa ma adraka ma lailatul qadar. Kamu tidak tahu hakikat dari malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar bukan hanya 1000 bulan, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Artinya 1000 tahun pun tidak sebanding dengan malam Lailatul Qadar. Kita perlu tahu bahwa bangsa Arab pada zaman dulu, angka tertingginya itu 1000. Kalau mereka ingin menggambarkan jumlah yang banyak, alf diulang dia punya kata alf. Jadi 1000 itu merupakan angka yang tinggi. Hingga ada sebuah kisah, seorang bangsawan Persia ditangkap dalam peperangan. Lalu dia mengatakan, kalau kamu bebaskan saya akan berikan kamu harta yang banyak. Orang Badui mengatakan, berapa yang kamu akan berikan untuk saya? Kamu sanggup memberikan saya 1000? Lebih dari 1000 saya akan berikan buat kamu. Orang Badui dengan lugu mengatakan, wahal ba'dal alfi syai', memang di atas 1000 masih ada lagi. Karena mereka merupakan orang-orang apa? Yang tadinya kehidupan mereka terbatas, ekonomi mereka terbatas. Coba renungkan. Dari masa Nabi sampai kira-kira tahun 60-an, 70-an. Angka tuh yang dikenal tinggi sampai 1 juta. Itu pada tahun 70-an kalau menggambarkan orang kaya si fulan jutawan. Kita belum kenal kata miliar. Jutawan. Angka begitu lambat naik karena ekonomi masih real. Tapi begitu sektor ekonomi berpindah dari sektor real menuju sektor non-real, ya, orang mulai memperdagangkan uang, betapa cepatnya jarak dari jutawan menjadi miliarder. Padahal jarak dari 1000 ke jutawan itu jauh sekali. Kemudian betapa cepatnya berpindah dari miliarder menjadi triliuner. Sekarang sudah sampai pada kuadriliun sekarang sudah. Padahal kemarin kita masih ingat orang bicara masih triliun. Jadi kata-kata Lailatul Qadri khairum min alfi syahr bukan hanya membatasi dalam angka 1000 atau lebih baik dari 1000. Maksudnya apa? Kamu tidak dapat membayangkan. Buktinya ayat sebelumnya wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Kamu tidak akan mengetahui sampai di mana keutamaan malam Lailatul Qadar. Yang jelas dia lebih baik dari 1000 bulan. Bangsa Arab menghitung 1000 itu angka tertinggi, artinya apa? Dia tak terbayangkan. Dia malam yang penuh keberkahan.
Nah, ketika orang berbicara mengenai malam Lailatul Qadri, mengatakan bahwa ini atau pada malam itu ditentukan segala sesuatu. Macam-macam riwayat, padahal bukan begitu. Tapi menjelaskan bagaimana malam Lailatul Qadri itu malam yang betul-betul amat agung. Dzul Qadril Azim, malam yang penuh keagungan dan kedudukan yang amat mulia. Kenapa? Karena malam turunnya Al-Quran itu merupakan awal peralihan dari masa kegelapan menuju masa terang benderang. Masa jahiliyah menuju kepada masa peradaban yang amat indah. Masa jahiliyah, masa manusia menjadi budak syaitan, digiring untuk menjadi teman menuju api neraka. Sedangkan masa peralihan dari masa kegelapan menuju masa penerangan ini, manusia Allah keluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Bisa nggak dihitung dengan nilai 1000 bulan, 2000 bulan? Orang dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya, dari neraka menuju surga, nggak mungkin dapat dibandingkan. Artinya malam itu malam yang amat penuh keberkahan, yang tak ternilai, walaupun 1000 bulan, bahkan lebih tak mampu untuk menilainya. Nah, kapan kira-kira malam itu? Allah sengaja tidak sebutkan. Agar kita dari awal Ramadan bersungguh-sungguh. Untuk apa? Beribadah. Dan kita tahu malam tersebut menjadi mulia karena Al-Quran. Maka jalan menuju ke sana adalah Al-Quran. Hidupkan Quran. Baca Al-Quran. Resapi maknanya. Sampai ada seorang, ada riwayat yang diriwayatkan dari Nabi walaupun dari sisi sanad lemah. A'tu uyunakum hawdan minal ibadah. Berikan bahagian ibadah bagi pandangan mata kalian. Qalu fama hadduha ya Rasulullah. Apa bahagian dari ibadahnya? Dibilang an-nadharu fil mushaf. Membaca, melihat Al-Quran. Kemudian wat tafakkuru fi, bertafakur merenungkan ayat-ayatnya. Wal i'tibaru bi, mengambil pelajaran daripadanya. Kemudian wal amalu bi. Jadi Al-Quran bukan hanya bacaan, tapi dia merupakan kitab yang berisikan petunjuk dan furqan. Begitu orang bersahabat dengan Quran, nilai-nilai Quran itu menjadi ukuran dan mizan. Dia mengikutinya dan dia meninggalkan apa yang bertolak belakang dengan nilai dan neraca Al-Quran. Nah, orang seperti ini insya Allah harapannya besar untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi walaupun dia bangun malam, puasa, ya, kemudian dia banyak-banyak bertahajud, tapi tidak tersentuh oleh Al-Quran, sayang. Letih lelahnya tidak akan menghasilkan apa-apa. Mungkin dapat pahala sedikit. Tapi bukan apa? Itu tujuan dari malam Lailatul Qadar. Allah perintahkan malaikat turun berduyun-duyun untuk memperingati malam turunnya, untuk menunjukkan kemuliaan keagungan Al-Quran. Jadi kita seharusnya apa? Menyambut Al-Quran dengan sambutan yang hangat mesra, mempelajarinya, meresapinya, mengikuti petunjuknya sebagaimana sahabat-sahabat Nabi kita. Insya Allah ini akan mengantarkan dirinya menuju malam yang penuh dengan keberkahan. Cuma sayang kan orang-orang biasanya fokus hanya membaca bangun malamnya, tapi tidak memahami apa inti dari malam Lailatul Qadar. Padahal itu justru menjelaskan sampai di mana kemuliaan Quran. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang mau'izah langsung dari Tuhan kalian. Dan juga penyembuh bagi penyakit-penyakit hati kalian yang terdapat dalam dada. Dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan, dengan karunia Allah dan rahmatnya, seharusnya mereka sambut dengan betul-betul penuh rasa gembira. Wa khairum mimma yajma'un. Quran lebih baik dari segala apa yang mereka kumpulkan. Sampai Nabi mengatakan, inni tarikum fikum tsaqain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abadan. Dia mengatakan bahwa aku tinggalkan dua hal bagi kalian. Dan yang terberat, yang terbesar adalah Al-Quran. Tapi kita menempatkan Al-Quran hanya sebagai bacaan. Diperlombakan, tapi tidak dijadikan sebagai acuan pedoman hidup kita. Jadi untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, mari hidupkan Ramadan dengan Al-Quran. Resapi, hayati, pelajari maknanya. Dan agungkan Al-Quran.
di atas segala-galanya. Insya Allah Allah berikan malam Lailatul Qadar. Kapan malamnya? Tidak perlu menjadi perhatian kita. Yang penting sibukkan diri kita dengan apa? Kesibukan yang akan mengantarkan kita menuju ke sana. Kenapa gunanya kita menyibukkan masalah ini yang gak jelas, gak pasti, tapi kita mengabaikan jalan menuju malam Lailatul Qadar. Nah jalannya dengan kita bersama-sama Al-Quran, seiring dan seirama. Nah mudah-mudahan kita bisa memperbaiki akhlak kita yang belum sesuai dengan Quran. Dengan datangnya bulan ini kita perbaiki dan kita sempurnakan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apalagi yang lain? Berkaitan sama konsep kalau multiverse itu yang alam yang mulai sekarang dibicarakan kan, konsep multiverse ada gagasan yang menyatakan bahwa alam semesta kita hanyalah salah satu dari banyak alam semesta yang mungkin ada. Sini digambarkan alam semesta itu seperti gelembung-gelembung sabun yang masing-masing gelembung sabunnya itu alam semesta yang lain itu banyak. Apakah konsep multiverse ini yang alam semesta yang nggak cuma satu itu pernah dibahas atau dibicarakan sama Quran gitu? Pada akhir surat Talaq Allah menerangkan Allahu khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlah. Allah menciptakan 7 langit, begitu pula bumi pun Allah ciptakan sebanyak 7 apa? Ya tanazzalul amru bainahum. Perintah Allah turun ya. Di antara ini semuanya. Ya tanazzalul amru bainahum. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kalian tahu Allah ini Maha Kuasa dan meliputi segala sesuatu ilmunya. Bumi kita ini merupakan benda yang amat kecil, tidak berarti di tengah-tengah alam raya yang begini luas. Dan bumi terus berkembang sebagaimana Al-Quran jelaskan dan dibuktikan oleh apa? Oleh fakta-fakta ilmiah. Bahkan Edwin Hubble menemukan bagaimana bumi berdasarkan teropongnya terus berkembang. Wassama abanainaha biaidin wa inna lamusiun. Langit yang kami bangun dengan tangan kami terus kami melakukan perluasan. Dan sampai saat ini manusia belum mampu untuk menentukan berapa luasnya alam semesta. Triliunan tahun cahaya masih tidak sama sekali membatasi luasnya alam semesta. Padahal tadinya merupakan satu kesatuan. Nah kita amat sombong kalau mengatakan bumi kita ini aja yang dihuni. Sedangkan yang lain semua kosong. Apakah betul Allah menciptakan sesuatu dengan sia-sia? Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Apakah kami menciptakan langit, bumi, dan apa yang terdapat di antara keduanya sia-sia? Dzalika dhannul ladzina kafaru, itu merupakan anggapan orang-orang kafir. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Celakalah bagi orang-orang kafir dengan azab api. Cuma yang berhubungan dengan tanggung jawab kita sebagai khalifah bumi ini dan kehidupan di bumi. Adapun kehidupan lain kan gak berhubungan dengan kita, melainkan sebagai ayat-ayat kebesaran Allah. Apakah di planet lain ada kehidupan? Bisa saja ada. Jenis kehidupan ini tidak berbeda dengan kita karena kebutuhan hidup kita, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, itu harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan apa? Makhluk seperti kita. Alam semesta kayak banyak itu, misalnya alam semesta bukan cuma buminya, tapi alam semesta itu nggak cuma satu gitu. Mungkin nggak Allah ciptakan lebih dari satu alam semesta? Sekarang kalau kita lihat galaksi saja, satu galaksi berapa miliar bintang coba? Ada bintang yang memiliki sekian planet, ada yang memiliki 2 matahari, ada yang memiliki 2 bulan, 3 bulan ya. Jadi kalau kita lihat alam semesta ini betul-betul di luar jangkauan kemampuan kita untuk membayangkan. Jadi bisa saja selain dari bumi kita ada kehidupan di setiap planet, kemudian setiap bintang juga memiliki apa? Memiliki juga planet-planet yang mengiringinya, ada juga terdapat kehidupan. Cuma kita kan nggak mau bicara tanpa dasar ilmu. Ini semua merupakan hal-hal yang tidak berhubungan dengan tanggung jawab kita. Yang di bumi saja banyak hal tidak kita ketahui kan. Bahkan sampai saat ini manusia belum mampu untuk menyelami lautan dan mengungkap rahasia walaupun 1/10. China akan membangun pangkalan di bawah kedalaman laut yang berbatasan dengan Indonesia di Cina Selatan sedalam 2.500 meter. Yang bisa dimuat sampai 4 orang tinggal di sana selama 1 bulan, 2 bulan. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama, manusia terus meneliti.
Yang mereka temukan hanya sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Kalau mereka mengedepankan teori ini, bahwa bukan hanya ada alam kita di bumi, ada alam-alam yang begitu banyak, itu bisa menjadi apa? Bisa menjadi kenyataan. Cuma kita tidak akan ditanya. Betul enggak? Kecuali kalau kita mampu untuk sampai ke sana. Kemudian melakukan komunikasi, berinteraksi dengan mereka. Kalau tidak, kehidupan bumi saja sudah merupakan apa? Banyak tanda tanya yang belum terjawab. Jadi kita nggak mengingkari, tapi kita pun nggak memastikan. Kalau orang bertanya, surga kan telah ada, di mana dia berada? Ini juga merupakan hal yang tidak mungkin kita jawab tanpa dasar ilmu. Kalau kita bicara tanpa dasar ilmu, berarti apa? Kita tidak menghargai akal kita. Maka bicara sesuai dengan apa yang kamu tahu. Wa taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Dan rasa ingin tahu orang-orang atau kalangan-kalangan saintis sebetulnya membantu kita untuk menguak berbagai macam rahasia yang sebelum kita nggak tahu kan. Karena mereka rasa ingin tahunya begitu besar hingga mengungkap bahwasannya alam semesta ini merupakan satu kesatuan, membuktikan kebenaran Quran. Kemudian pengetahuan dalam bidang biologi yang maju membuktikan kebenaran Quran yang menggambarkan pertumbuhan janin dalam kandungan. Bumi alam semesta semakin meluas juga dibuktikan oleh penemuan-penemuan mereka. Jadi sebetulnya memang ada manfaat yang banyak bagi para peneliti asal tidak bangga dan sombong. Wallahu a'lam. Sampai di sini dialog kita, insya Allah kita akan lanjutkan kembali. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Baba atas penjabarannya, mudah-mudahan jadi wasilah dan hidayah untuk kita semua. Ikhwan, akhwat, para pemirsa, Al-Fakir beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ